temennya malam semua, ya sekalipun nggak malam ya minimal jam 12 benar. Nah, jadi kalau ditanya kenapa asar ke maghrib kagak bisa dijamak, karena alasannya bukan temennya. Karena yang siang temennya siang, maka zuhur boleh dijamak ke asar, asar boleh dijamak ke zuhur karena temen siang. Sedangkan maghrib boleh dijamak antara maghrib dengan isya, gitu karena malam. Nah, subuh kok nggak bisa dijamak? Ya subuh nggak ada temennya. Ke malam kagak ditemenin, ke siang kagak temenin. Makanya kalau melek subuh nggak ada orang. Itu nggak ada temennya. Nah, ada orang posisi ente lah, katakan pulang kerja belum sholat asar, naik motor katakan macet, ketemu macet kagak ketemu, kemanapun gak ketemu. Akhirnya kita di jalan itu boleh sholat dihormatin waktu, nggak perlu pakai wudhu. Supaya apa? Menghormati waktu. Niatnya usolli fardu maghribi salah sarakatin lihurmatil waktu. Ya udah, rokaatnya semuanya isyarah, rukunnya isyarah, itunya isyarah, supaya kagak termasuk fawaidul lil musolli. Nah, ternyata begitu sampai rumah, ternyata mohon maaf, begitu sampai rumah karena tadi kita takut ke maghriban karena macet, begitu sampai rumah belum maghrib. Akhirnya pas belum maghrib maka kita sholat lagi, tapi bukan kodo, masih ada karena belum maghrib. Begitu kita sholat maghrib, sholat asar berarti Allah, di belakang ada yang ikut kita, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena alasannya tadi itu sholat yang tidak sah. Gitu. Nah, maka di sini, atau ternyata kita wajib kodo, mana? Ternyata sampai rumah maghrib. Begitu maghrib, habis sholat maghrib kita sholat apa? Sholat asar, berarti asar kodo, nggak boleh ikut karena yang makmum bukannya kodo, yang imam kodo. Sama antara subuh, asar, maghrib itu juga nggak boleh, bahwa si imam yakin bahwa si makmum itu bukan sholat kodo. Tapi kalau sholat kodo nggak sah. Jadi harus yakin kita bahwa si imam itu bukan sholat kodo. Jadi nggak boleh imamnya kodo, makmumnya ada, itu nggak boleh. Kemudian wa alla yakuna makmuman, dan orang yang ngikut jangan makmum. Maksudnya gimana sih? Nih prakteknya. Ini ada imam, itu jamaah banyak. Ternyata ada orang datang, sedangkan si imam belum assalamualaikum ikut. Ternyata di belakang kita ada yang ikut, ada yang tempat. Sedangkan di sini belum salam, berarti dia ngikut kepada makmum. Kenapa? Enggak sah. Kalau ini imam belum salah. Tapi kalau ternyata imam udah assalamualaikum, ada orang datang ikut kita, ya sah, karena kita posisinya bukan lagi jadi makmum, namanya munfarid. Karena dalam istilah sholat itu ada 3, ada imam, ada makmum, ada munfarid, sholat yang sendiri. Nah, ini sering terjadi begitu. Imam belum rapi, ternyata ada orang ngikuti di belakang kita. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Karena posisinya makmum. Masa makmum ikut makmum? Nah, itu harusnya dia ikut sama imam. Jadi nggak boleh kita ikut kepada makmum. Gitu. Wala ummiyan, dan kagak boleh ikut kepada ummi. Siapa ummi? Orang yang kagak bisa baca Fatihah, itu namanya ummi. Makanya Nabi disebut Nabiyil Ummi. Kenapa Nabi disebut Nabil Ummi? Kok Nabi dikatakan Nabil Ummi? Apa Ummi? Ya, bahasa kasarnya mohon maaf, Ummi itu artinya bodoh. Ummi itu dalam istilah bahasa Arab disebut bodoh. Tapi Nabi itu bodoh bukan ke situ nisbatnya. Gini, Nabi itu dianggap Ummi supaya bahwa manusia tahu seorang Nabi saja belajar. Itu maksudnya. Kenapa Nabi itu disebut Ummi? Supaya manusia tahu bahwa seorang Nabi saja belajar. Mana? Yaitu gurunya malaikat Jibril. Ini secara fikih. Sekalipun mohon maaf, secara tasawuf ya tetap Jibril adalah murid Rasulullah. Secara tasawuf Jibril adalah murid Rasul. Gimana? Kok bisa Jibril murid Rasul? Iya, Jibril nggak bakal diciptain kalau Rasulullah nggak diciptain. Makanya dulu ada perdebatan nih dari mohon maaf, ada Buya apa tuh yang terkenal tuh Bintaro, bahwa Jibril itu bukan murid, Jibril itu bukan murid Rasulullah tapi murid. Itu silakan secara tasawuf itu. Tapi secara fikih ya Nabi belajar. Setiap orang yang belajar ya pasti dia namanya guru. Saya katakan ngajar ya guru, ente punya murid ya namanya guru. Atau harus dia guru, walaupun ngajarin sepak bola Mas Adi, sekalipun ngajarin prosoda dia guru prosoda namanya guru. Gitu. Artinya guru ya banyak secara guru. Jadi
Memang secara fikih Nabi kenapa disebut ummi, supaya bahwa Nabi itu juga sama. Bukan berarti Nabi bodoh, tapi Nabi tidak tahu yang nanti supaya umatnya itu supaya belajar dengan gurunya. Seandainya Nabi itu, mohon maaf, seandainya Nabi itu langsung paham, kemungkinan kita nggak ada kewajiban untuk ngaji. Bisa jadi langsung aja. Makanya surat pertama itu kenapa harus Iqra? Ini kalau kita mau kaitkan ada 3 kaitan. 1, surat pertama itu Iqra karena supaya kalau orang pengen kaya ya sifatnya baca. Kedua, kalau orang mau pintar ya sifatnya baca. Ketiga, kalau orang mau paham ya sifatnya baca. Maka Iqra gitu. Maka disitulah surat pertama. Kenapa ayat pertama itu harus Iqra? Karena di situ sebenarnya ada 1 tentang masalah manusia, 2 tentang masalah Allah. Yang 1 itu Iqra bismi rabbikal, Iqra saja itu bahwa manusia pengen kenal Allah ya baca lewat ngaji. Gitu maksudnya. Tapi bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi kholak. Kenapa kholak? Itu kan matahin waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mematahkan Tuhan-Tuhannya. Maksudnya siapa? Allah itu alladzi kholak. Allah itu adalah zat yang menciptakan kamu. Sekarang makanya waktu itu Rasulullah ditanya, kenapa engkau menciptakan? Kenapa engkau menyembah Tuhan? Ya, Tuhan engkau Allah. Ya Allah menciptakan saya. Dibalikin sama Rasulullah. Kenapa engkau menciptakan apa? Kenapa engkau menyembah berhala? Sekarang pertanyaan, berhala pernah nggak ada sejarah yang ciptain kamu? Akhirnya orang Yahudi Nasrani di situ kafir Rasulullah dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa orang nggak nyembah kamu apa? Sembah ya saya, karena saya yang menciptakan Allah ya saya sembah karena pencipta gitu. Nah jadi nggak boleh kita kita ngikut kepada ummi, artinya kita yakin bahwa fatihahnya sah, tidak sah ya udah, bagi kita udah no comment, nggak perlu. Kalau kita bilangin orang tua sekarang kadang-kadang ustadznya lebih galakan, kalau kita bilangin nanti kita dimarahin, caranya udah kita menghindar. Itu caranya kita menghindar, kita sholat sendiri aja. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin namanya bab uzlah. Apa uzlah? Uzlah itu adalah menyendiri dari keramaian. Itu namanya uzlah, menyendiri dari keramaian. Mana diantaranya? Ternyata ada lebih afdal dibandingkan jamaah. Kalau kita yakin itu imam udah itu aja Fatihahnya kita tahu rusak, lebih baik sholat sendiri dibandingkan berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah nanti ada sifat fatalnya kagak sah ngikutnya. Itu makanya Imam Ghazali itu uzlah, menyendiri dari keramaian. Daripada kita sholat berjamaah kemudian berjamaah kita nggak sah, sholat kita nggak sah, ya mending kita sholat sendiri. Maka kalau begitu sholat sendiri bisa lebih afdal daripada sholat berjamaah. Itu maksudnya. Jadi jangan dibilang orang nggak sholat ke masjid, dia lihat dulu apa di masjid imamnya siapa. Itu dalil buat ente nggak ke masjid. Kayaknya imamnya jelek semua nih. Kayaknya yang jelek dia aja. Satu lagi, wa alla yataqaddama alaihi bil mawqifi. Jadi yang nomor selanjutnya syarat daripada kita jadi makmum ikut, jangan mendahului daripada tempatnya imam. Ini saya sering mohon maaf seperti milatul jaliyah. Jadi yang namanya mendahului kagak boleh mendahului tumit. Katakan di sini imam, di sini kita begini, nggak apa-apa sih jajar, tapi jangan mendahului. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, sebenarnya kalau kita berjamaah itu bagaimana sih sunahnya? Sunahnya 1, sunahnya itu jangan melewati sejengkal. Sunahnya jangan di sini imam. Kalau berdua doang, maka kita sejengkal sunahnya. Terus yang kedua, jangan melewati tumit imam. Katakan di milatul jaliyah. Ini biasanya praktek-praktek yang kemarin saya kebetulan khotib Idul Adha itu di luar Cengkareng, ya saya beberapa masjid lewat masjid itu saya udah ketawa aja di motor, masa ada imam di sini ternyata makmumnya di sini. Ini kayak misalnya milatul jaliyah, kan imamnya di depan, makmum ada di jalanan, gimana sholatnya? Ya namanya takut tunggu imam mendahului ya kagak sah. Makanya mohon maaf, misalkan milatul jaliyah itu kalau seandainya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu harus diapain? Harus dibikin garis, jangan melewati imam. Lah kalau misalkan makmumnya sampai ke jalan-jalanan sini, bagaimana mau sah? Masa ada makmum duluan? Itu kan
gara-gara begitu DKM bisa jadi nggak pinter gitu. Iya harusnya di apa? Dipalangin kayak Mas Adi musola. Itu dari musola kan ada jalan, itu ibu-ibu palangin pakai apa? Apakah pakai tali rapia? Yang penting asal jangan pakai itu garis polisi aja, garisnya musola kebakaran. Itu harus dipalangin. Jangan melebihi ini karena tidak sah. Nah, itu saya dulu waktu itu pernah komentar di masjid Darussalam waktu saya jadi khotib. Akhirnya begitu saya jadi khotib, besoknya saya ngajar, saya bilang, mohon maaf Pak DKM, ente coba dah perhatiin itu bagaimana itu makmum. Kalau khotib sih nggak apa-apa, si makmum ada di depan. Lah kalau seandainya dia sholat, masa si makmum ada di jalanan, imamnya di belakang, ya enggak sah. Ukurannya itu adalah tumit. Karena itu bisa ini saya jadi imam terus sampai lurus ke sana, jangan sampai melewati tumut imam. Tahu nggak tuh Jaliyah kemarin sholat Idul Adha? Padahal masih hidup. Kayaknya begitu emang semua pada pinter gitu kayaknya. Itu harusnya di garis lurus. Nah itulah fungsi daripada DKM Jajarannya. DKM Jajaran itu mikirin daging doang. Itu fungsinya di situ supaya sah. Maka di situ dikatakan tidak akan sah Allah ya taqaddama alaihi bil mawaqit kalau ternyata dia tidak mendahului antara imam dengan makmum itu pada tempat apa? Tempat berdirinya. Jadi jangan mendahului. Ukuran mendahului adalah tumit. Makanya kalau ada orang sholat berdua sejajar nggak apa-apa. Yang penting mah tumitnya aja. Kalau sejajar tumitnya nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan mendahului. Itu ukuran kita antara imam dengan makmum dianggap sah kalau tidak mendahului tumitnya. Gitu. Kalau seandainya kakinya mungkin si makmum rada panjangan maka apa-apa itu tumitnya aja. Nah itu diantara syarat-syarat supaya antara imam dengan makmum. Maka saya selalu bilang dimanapun saya ngajar, khusus masjid-masjid yang pinggir jalan, usahakan kalau lagi Idul Fitri itu bikin garis. Ya kalau kita udah bikin garis kita aman. Setelah makmumnya mau lewat garis itu, padahal kita udah garisin ini jangan lewat di sini karena tidak sah sholat. Ya makmumnya itu ternyata dia di situ juga itu makmumnya ya bego aja gitu. Begitu aja. Kalau seandainya kita nggak bikin kita wajar. Karena kita nggak pernah. Makanya saya selalu ketika di masjid saya sendiri sebila Idul Fitri saya suka ngumumin, mohon maaf karena kita masjidnya sempit, bagi para jamaah nanti sholat kalau khotib nggak apa-apa, untuk sholat jangan sampai melewati mimbar dengan imam sejajar kita. Itu kita bilangin supaya sah. Buat apa sholat nggak sah? Nah maka di akhir zaman itu diantara begitu banyak orang yang sholat tapi ternyata tidak punya pahala sholat karena tidak tahu pembatalan jadi makmum. Itu saja, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likunniyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba jama'atina fi hadal majlis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.